Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita masih boleh kembali beribadah walaupun dalam keadaan online. Tapi saya percaya kasih Tuhan selalu mengalir dimanapun kita berada. Dan saya percaya dimanapun kita berada, Kristus ada dalam kehidupan kita. Amin. Yuk sebelum kita mulai kebaktian online pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini, kami berterima kasih buat semua yang baik Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya kasih setiamu tak pernah meninggalkan kami, rahmat-Mu tak habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat semuanya yang Kau berikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Engkau ada hidup dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmati Engkau dalam kehidupan kami. Setiap saat, setiap waktu, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai kebaktian online pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kau
pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu.
takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi sembah dan puji, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab
Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya di ibadah online. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik walaupun situasi saat ini kelihatan tidak baik. Karena saya percaya, ya puji Tuhan, Tuhan kita, Allah kita selalu menyertai, memimpin kita semua sehingga kita tidak kekurangan satu apapun yang baik. Ya sebentar kita akan mendengarkan sebagian akan firman Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan, penghiburan buat kita melalui pendengaran akan firman Tuhan ini. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau yang berbicara melalui mulut bibir anak-Mu ini sehingga setiap orang yang mendengarnya boleh mendapat kekuatan dan dihiburkan. Terima kasih Tuhan, berkat melimpah juga sudah Engkau sediakan bagi kami anak-anak-Mu yang Engkau kasih. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap mendengar firman, mari sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara, Bapak Ibu semua. Ya, puji Tuhan kita bisa melewati hari demi hari. Saya percaya Tuhan menuntun, membimbing kita dan menyertai kita. Ya, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, hari ini kita akan sharing sebagian dari firman Tuhan. Saya percaya kita semua membutuhkan firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Ya, ada beberapa, seringkali, bukan beberapa, Yesus berkata, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang dikatakannya. Jadi Tuhan Yesus selalu ingin menggenapi firman yang dikatakan Tuhan. Ya, seperti ada di Mazmur Yohanes 18 ayat 9. Saya minta tolong. Yohanes 18 ayat 9. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Jadi seringkali Yesus berkata seperti ini ya. Dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Nah, saya percaya Tuhan Yesus Allah kita tidak mau membiarkan kita binasa. Ya, artinya apa? Dia akan selalu menjaga kita, memelihara kita. Ya, satu lagi buka Yohanes 17 ayat 12. Inilah janji-janji Tuhan yang Tuhan katakan, Tuhan janjikan buat kita semua. Yohanes 17 ayat 12. Nah, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Inilah janji Tuhan. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menjaga, tetapi Dia hanya juga memelihara hidup kita. Ya, dan di dalam pemeliharaan akan Tuhan ini kita bisa belajar dari perjanjian lama tentang hubungan antara Tuhan, yaitu antara gembala dan domba. Di mana sebagai gembala, Tuhan tuh memelihara domba-dombanya.
Ya, Tuhan tuh menyediakan segala yang diperlukan domba-dombanya. Bukan hanya memelihara, tapi dia juga menjaga agar domba-domba itu tetap aman, tetap terlindung, tetap sehat. Ada amin? Ya, kita mulai ya. Jadi kalau ada firman di Perjanjian Lama itu Tuhan Yesus selalu ingin menggenapi firman itu. Ya, jadi kita akan lihat nanti akan belajar. Yuk, Mazmur 23 ayat 1 sampai 2. Hari ini kita cuma dua ayat aja kita belajar. Nanti di kesempatan berikutnya kita bisa lanjutkan. Mazmur Daud, yuk kita baca 3, 2, 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Terus ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ya. Jadi ini ada 2 ayat, kita akan bahas, akan pelajari satu kalimat per satu kalimat. Ya. Yang pertama adalah kalimat Tuhan adalah gembalaku. Wow, Tuhan adalah gembalaku. Kita jangan kita samakan gembala di negeri kita Indonesia. Ya, kita harus menyesuaikan, melihat bahwa yang ditulis gembala ini gembalanya orang-orang yang zaman Israel, zaman Yahudi, zaman Daud dulu, ya, bahwa domba itu tidak bisa mencari padang rumput sendiri, harus gembala yang mencarikan padang rumput. Dan di daerah Timur Tengah itu banyak sekali pemangsa yang memangsa domba-domba, yang bisa memangsa domba. Terus juga banyak ular-ular berbisa di padang gurun. Ya, jadi benar-benar gembala itu musik gembala yang care, gembala yang peduli, gembala yang mau memelihara, melindungi, menjaga domba-dombanya agar dombanya tetap sehat, selamat, dan tidak kekurangan apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Ya, makanya Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Ya, saya percaya kenapa Daud menulis Mazmur 23 ini. Karena Daud benar-benar mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya, kalau kita baca sebelum Mazmur 23 ada Mazmur 22, 21, 20, 19, 18 gitu ya, itu tentang bagaimana Daud selalu diselamatkan Tuhan dari kejaran musuhnya, dari kejaran Saul, dan dia tetap dipelihara gitu, dalam masa-masa sulit pun dipelihara. Ya, bahkan dalam masa ketakutan, kesukaran, Tuhan selalu memberikan ketenangan buat Daud. Ya, sehingga Daud bisa menulis tentang Mazmur 23 ini. Dia menggambarkan, makanya dia berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku. Jadi itu suatu perkataan yang menyiratkan Tuhan adalah gembalaku. Jadi Daud mau menyiratkan bahwa Daud adalah dombanya. Tuhan adalah gembalanya. Ya. Perkataan Daud ini untuk mengingatkan kepada dirinya siapa Allahnya. Bahwa Allahnya adalah seorang gembala yang selalu menjaga, memelihara hidupnya, bahkan memberi kemenangan demi kemenangan. Ya, mengapa Daud menuliskan Mazmur Daud ini, Mazmur 23 ini? Ini untuk mengingatkan dirinya, juga mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang memelihara kita, sama seperti Allah Daud yang selalu memelihara dia, menjaga dia, memberi kemenangan demi kemenangan. Ya, dan Allah kita ini Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, Allah yang tidak dikendalikan, dan Allah yang berkuasa. Ya, Allah yang tidak diperintah dan dipengaruhi oleh siapapun dan apapun. Ya, makanya di perjanjian barunya
Yesus juga berkata, ini digenapi gitu. Kalau tadi Tuhan adalah gembalaku, nah Yohanes 10 ayat 11, Yesus berkata, aku adalah gembala yang baik. Jadi sama, supaya genaplah firman yang dikatakan Tuhan. Bahwa kalau Daud bilang Tuhan adalah gembalaku, ya Yesus sendiri bilang bahwa dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Amin. Kalau nyawanya aja rela diberikan, masakan yang lain-lainnya nggak diberikan. Amin. Ya, coba kita lihat siapa Tuhan kita. Bahwa kadangkala seperti yang tadi saya katakan bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang bisa dikendalikan. Malah Tuhan kita Tuhan yang mengendalikan. Tuhan yang nggak bisa diperintah, tapi Tuhan yang memerintah. Bukan Tuhan yang dikuasai, tapi Tuhan yang berkuasa. Coba deh di Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Jadi ini gambaran gembala kita. Yuk kita baca sama-sama 3, 2, 1. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Yang adalah Tuhan dari semua orang. Tapi ini ejaan aslinya bukan Tuhan dari semua orang. Kalau kita melihat di New King James Version gitu ya, atau di King James Version ini dikatakan seperti ini. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua. Nggak ada kata orangnya. Jadi Tuhan dari semua. Dan Tuhan itu bahasa aslinya, kalau kita lihat di ejaan bahasa aslinya ya, Tuhan itu mempunyai arti kata kurios. Kurios ya. Kurios itu artinya Tuhan atau Tuan atas semua. Jadi Tuhan atas semua. Jadi dia memerintah atas semua. Berkuasa atas semua. Mempunyai otoritas tertinggi atau pengendali. Kalau di sini kan kita bingung, Tuhan dari semua orang. Tapi arti katanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhan dari semua. Dari semua apa? Dari semua. Ya Tuhan dari, maksudnya kalau kita punya, ya Tuhan dari segala yang berkuasa atas segala-galanya. Ya dia bisa berkuasa atas usaha kita, dia bisa berkuasa atas rumah tangga kita, dia berkuasa atas sakit penyakit, dia berkuasa atas kekhawatiran kita, dia berkuasa atas masalah kita, persoalan kita. Jadi dia adalah Tuhan atas semua. Dia bisa memerintah atas semua. Ya, tadi dikatakan bahwa Yesus sendiri bilang bahwa aku adalah gembala yang baik. Kita lihat gambaran gembala yang baik seperti apa. Ya, Markus menuliskan cerita tentang perjalanan Tuhan Yesus yang bisa menggambarkan bahwa dia adalah gembala yang benar-benar berkuasa dan begitu peduli buat domba-dombanya. Ya coba kita buka dari Markus 4 ya. Dari pertama kita melihat bahwa Yesus berkuasa atas badai. Ya. Badai pun Tuhan Yesus berkuasa atas badai. Ya. Jadi ini kita waktu Yesus berjalan bersama murid-muridnya dalam perjalanan pelayanannya, dia naik perahu untuk ke seberang. Ya. Lalu dalam perjalanannya itu ada badai, ombak mengamuk. Coba Markus 4 ayat 37 sampai 39. Kita banyak buka ayat hari ini ya.
sampai 39 ya, kita baca sama-sama. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Luar biasa ya, ada ombak, gelombang ya. Yesus tetap tidur. Padahal air sudah masuk. Lalu ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ya, jadi kita lihat ombak badai pun taat sama dia. Saya nggak tahu badai apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menundukkan badai tersebut. Mungkin usaha Anda ada masih terkena badai, atau rumah tangga Anda. Percayalah Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik bisa menaklukkan badai dalam kehidupan rumah tangga Anda, dalam pekerjaan Anda, di dalam usaha Anda. Bila itu ada badai, Tuhan Yesus bisa menaklukkannya dan mengalahkannya. Amin. Serahkan semua itu pada Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Ya. Luar biasa. Jadi dia Tuhan atas badai. Badai aja bisa diperintahkan. Lalu waktu Yesus udah selesai ini, lalu Yesus ke seberang. Udah sampai seberang, di situ saya nggak bahas yang ini. Dia ketemu apa, orang Gerasa yang kemasukan berapa? Legion itu kan. Yang masukkan legion, tapi yang itu orang kesurupan itu udah nggak ada yang bisa sembuhin. Ya karena kemasukan 2000 setan, tapi waktu ada Yesus takluk juga. Takluk juga mereka. Setan-setan itu takut. Ya, karena apa? Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas apapun juga. Makanya dia bilang dia Tuhan atas semua. Ya, bukan Tuhan atas semua orang aja, bukan. Itu kalau ini kan atas semua orang. Tapi bahasanya Tuhan atas semua. Itulah gambaran tentang gembala kita. Dia bisa jadi Tuhan atas badai hidup saudara dan saya. Ya. Lalu setelah menyembuhkan orang yang kerasukan setan legion itu, Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya. Dia ketemu dengan seorang kepala rumah ibadah. Betul nggak? Kepala rumah ibadah yang anaknya sakit panas dan katanya sudah mau hampir mati gitu. Kalau kamu nggak datang bisa mati nih, begitu. Jadi Tuhan Yesus, ayo kita ke rumahmu sama-sama bareng. Dalam perjalanan orang gerombolan ikutin perjalanan Tuhan Yesus. Nah, dalam perjalanan dicegat sama siapa? Ada orang yang sakit pendarahan, wanita pendarahan. Betul nggak? Ingat ya? Lalu wanita pendarahan itu keadaannya tuh dia sudah habis-habisan. Jadi bukan hanya sakit tapi juga bangkrut. Karena dibilang semua uangnya sudah habis dipakai untuk berobat. Tetapi keadaannya tidak kunjung pulih. Tidak juga menjadi baik. Lalu dia melihat Yesus. Kata wanita itu, asal ku jamah saja, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Coba Markus 5 ayat 28 sampai 29. Saya akan cepetin aja, enggak? Ya. Nah, sebab katanya asal ku jamah saja, jubahnya aku akan sembuh. Ayat 9.
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya orang yang udah sakit terus bangkrut. Di sini kan sekarang keadaan seperti ini. Banyak orang yang takut akan corona, toko tutup, udah gitu kena lagi sakit. Bisa bangkrut lagi. Wah ini keadaannya hampir mirip nih sama wanita ini. Ya, tapi sebenarnya wanita ini lebih parah. Coba, orang ya, kalau kita melihat, kalau di hukum Taurat, orang kalau dia ada lelehan, kena darah, itu orang itu apa? Najis. Kalau dia masak, megang panci itu najis. Dia masak terus megang kuali itu najis. Orang nggak boleh makan. Jadi terpaksa kalau dia punya anak, anaknya harus nggak boleh tinggal sama dia. Kalau dia punya suami, suaminya pun kalau bersentuhan dengan dia najis. Jadi perempuan ini benar-benar bukan hanya bangkrut, bukan hanya sakit, tetapi semua anggota keluarganya meninggalkan dia. Saudaraku, ini bukan hanya sakit di badan kalau gini. Perasaan pun, jiwa pun jadi ikut sakit. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus, asal ku jamah saja, sebenarnya dia nggak boleh jamah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa ikut najis juga. Tapi Tuhan Yesus nggak seperti itu. Saat Tuhan Yesus dijamah, dia sembuh. Mungkin saat sembuh keluarganya bisa balik lagi, bisa kembali lagi. Yang dulunya dia dijauhin, sama seperti sekarang kalau orang kena positif, corona aja. Orang nggak mau deket-deket, jauh gitu ya. Bahkan orang kadang-kadang kalau positif nggak mau ngaku. Takut dijauhin juga. Tapi lihat saudaraku, suka Markus 5 ayat 34 katakan seperti ini. Nah, maka kata Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, hai, anakku, kalau bahasa Inggrisnya hai, daughter, my daughter. Hai anakku, jadi orang yang najis itu dibilang anak. Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Coba saudaraku, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan penyakit yang di luar badan, tetapi dia juga menyembuhkan penyakit yang di dalam jiwa. Sampai tuntas ke akar-akarnya Tuhan Yesus lakukan itu. Kalau saat mereka semua orang meninggalkan dia, tapi Tuhan Yesus menerima dia sebagai anak. Hai anakku. Mungkin sudah lama nggak dipanggil anak sama bapaknya, sama bapak ibunya. Tapi waktu ketemu Yesus, hai anakku, padahal dia sakit yang dibilang penyakit yang najis. Yang dimana orang-orang meninggalkan dia. Tapi lihat saudaraku, ya Tuhan Yesus bukan hanya bisa mengatasi badai, sebagai gembala yang baik dia bisa mengatasi tadi roh-roh jahat. Sebagai gembala yang baik juga dia bisa mengatasi apa? Sakit, penyakit. Saya nggak tahu saudara sakit apa sekarang, tapi saudara punya gembala yang baik. Gembala yang bisa mengatasi sakit penyakit Anda. Mungkin Anda khawatir, Anda tertekan saat ini. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik bisa atasi itu semua. Amin. Nah, lalu Tuhan setelah itu melanjutkan perjalanannya sampailah kemana? Ke rumah siapa? Yairus. Sampai ke rumah Yairus, terus didapati anak Yairus katanya sudah mati katanya. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak, anak itu enggak mati, anak itu cuma tidur. Saudaraku, kematian di hadapan Yesus cuma tidur, saudaraku. Cuma tidur. Jadi mungkin saudara, apa yang mati dalam kehidupan saudara saat ini? Usaha Anda, hubungan Anda yang sudah mati dengan suami dengan istri atau istri dengan suami atau orang tua dengan anak. Saya percaya Tuhan Yesus bisa pulihkan. Tuhan Yesus bisa hidupkan kembali.
Markus 5 ayat 41 sampai 42. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah. Terus ayat 42-nya, seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudaraku, gembala kita yang baik, yaitu Yesus Kristus, bisa mengatasi kematian juga. Apa dalam kehidupan saudara yang sudah saudara lihat hampir mati gitu? Udah mau mati nih. Usaha saudara, semangat saudara, mungkin harapan saudara sudah mati. Tapi di dalam Kristus, harapan itu bisa hidup kembali. Yang percaya katakan amin. Amin. Lalu mungkin saudara bilang, saya kekurangan nih, buat makan sehari-hari kurang, apa segala. Ya, tapi di Markus itu ditulis juga, waktu Tuhan Yesus pelayanan, ya dia sudah menyeberang, udah sore, sudah mulai sore, banyak orang duduk di tepi pantai, di tepi danau. Dan udah sore, hari sudah sore, nggak ada makanan. Makan dari mana nih katanya? Ya murid-muridnya disuruh beli makan, duit dari mana katanya, makanan dari mana? Di sana nggak ada Holland Bakery, nggak ada apa KFC, nggak ada, Pizza Hut nggak ada. Ya tapi di situ cuma ada berapa? 5 roti dan 2 ikan. Ya. Saya persingkat aja, Markus 6 ayat 41 sampai 43. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu, begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikan kepada semua mereka. Lalu 42-nya, dan mereka semuanya makan sampai apa? Sampai kenyang. Nggak ada yang tanggung, makanya kurang nih gitu. Ya. Bahkan terus apa? Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh selain daripada sisa ikan tuh. Rotinya aja berapa bakul? Potongan roti 12 bakul penuh. Belum ikannya. Jadi di dalam Kristus sebagai gembala kita, ya, kita tidak akan kekurangan. Makanya ada ini gambaran Yesus sebagai gembala yang baik. Ya, Markus mencatat ini semua. Ya. Lalu kalimat seterusnya apa? Takkan kekurangan aku. Kita lihat makanya takkan kekurangan aku, karena dia bilang kalau kita melihat bahwa waktu orang Israel dibawa ke tanah perjanjian, di situ banyak disediain. Di tanah perjanjian itu banyak tersedia keperluan kita, kebutuhan kita. Kebutuhan orang Israel, itu gambaran tentang kebutuhan kita. Di situ disediakan apa? Aku akan makan roti dan tidak usah berhemat, katanya. Aku tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Kalau saudara buka di Ulangan 8 ayat 7 sampai 13 itu ada. Mau baca nggak Ulangan 8 ayat 7 sampai 13? Coba, yuk, cepet aja. Nah, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Terus, suatu negeri dengan gandum dan jalannya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Terus, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Kita lihat waktu orang Israel di padang gurun pun nggak ada makanan, nggak ada roti, Tuhan sediain juga. Tuhan beri mana setiap hari. Makanya Daud bilang, takkan kekurangan aku. Ya.
Daud sepertinya telah menemukan padang rumput di mana rasa ketidakpuasan lenyap. Jadi itu kalau Daud bilang, Tuhan dia memberikan aku di padang yang berumput hijau. Jadi di mana waktu dia, artinya Daud sudah menemukan padang yang berumput hijau di mana ketidakpuasan itu lenyap. Mungkin kita merasa nggak puas gitu. Tapi di sini bilang tidak kekurangan aku katanya. Ya. Seakan-akan Daud mengatakan bahwa apa yang aku punya di dalam Kristus itu jauh lebih besar dari apa yang tidak aku punya di dalam dunia ini. Jadi mungkin kita merasa enggak punya, tapi kita tahu bahwa Tuhan bisa membalikan kita di padang berumput hijau, kita bisa rest, bisa tenang gitu. Ya. Karena kita percaya bahwa Dia akan sediakan, Dia sudah sediakan apa yang kita butuhkan. Lalu di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Sama seperti Daud bilang, tidak kekurangan aku. Ya, aku tidak kekurangan. Siapa yang merasa kekurangan saat ini? Tapi firman Tuhan bilang, aku tidak kekurangan. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga terus. Dan kau akan makan dan akan kenyang katanya, kayak tadi. Betul nggak? Yang 5.000 orang makan sampai kenyang. Bahkan berlimpah-limpah. Rotinya lebih 12 bakul, ikannya belum dihitung tuh. Ya. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepada. Nah, kalau kita memuji bisa menerima kebaikan Tuhan, memuji Tuhan tuh nggak usah disuruh-suruh. Betul nggak? Nggak usah didorong-dorong untuk memuji Tuhan. Kalau kita tahu bahwa Tuhan menyediakan segala yang baik buat kita sehingga kita tidak kekurangan, kita akan bisa memuji Tuhan sendiri, nggak usah didorong-dorong. Amin. Ya terus, hati-hati supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu, ya. Dengan tidak berpegang pada perintah peraturan dan tetapannya yang kusampaikan padamu pada hari ini terus. Dan supaya apabila engkau sudah makanan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, terus. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. Jadi di dalam Kristus, di dalam Kristus sebagai gembala kita yang baik, kita tuh tidak akan kekurangan. Makan yang ada pada kita akan bertambah. Jangan lupa pada Tuhan kita. Oh ini sudah cukup, tapi jangan lupa masih ada yang akan Tuhan tambahkan. Kalau sapi kita nggak punya sapi ya. Tabungan kita punya tabungan. Makan sudah cukup, punya tabungan. Jangan lupa, tabungan itu akan bertambah. Kalau kita masih punya usaha, jangan lupa, Tuhan akan tambahkan itu semua. Amin. Ya, kalau kita punya emas, perak, jangan lupa, itu juga akan Tuhan tambahkan juga. Amin. Wow, ya itu gambaran gembala kita, gembala yang baik, bukan gembala biasa-biasa, tapi gembala yang baik. Ya. Tadi apa? Takkan kekurangan aku, artinya kita nggak akan kekurangan. Lalu apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dari yang 2 ayat tadi, ya ada kata ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ayat keberapa tuh? Ayat kedua apa masih ayat ke-1? Ia membaringkan aku. Artinya apa? Supaya kita bisa tidur, bisa terlelap. Saudara kalau melihat anak saudara nggak bisa tidur, gimana? Coba nih Pak Denny. Kasihan nggak? Kasihan. Ya.
Jadi agar domba bisa tidur lelap, semuanya tuh harus dipastikan tenang. Betul nggak? Perut harus. Pak Denny kalau lapar bisa tidur nggak? Jo, kalau lapar bisa tidur nggak? Nggak bisa. Mesti dikenyangin dulu perutnya. Ya. Jadi semuanya harus tenang. Tidak ada pemangsa, harus nggak ada bahaya. Dipastikan nggak ada bahaya yang akan mengancam kita. Walaupun ada bahaya, kita tahu bahwa ada yang jaga kita. Amin. Jadi gembala itu sebelum membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau, itu padang yang berumput hijau itu dipastikan tuh aman gitu. Ya, tidak ada ketegangan di antara domba. Kalau saling berantem gitu ya nggak bisa tidur juga. Ya, makanya sesama domba jangan berantem. Ya, jangan ada ketegangan. Jadi tidak ada rasa lapar, tidak ada serangga. Banyak nyamuk bisa tidur nggak? Apalagi nggak ada selimut, nggak ada ini, gitu nyamuk. Domba juga kalau di padang yang di Mazmur 23 ini kalau kita pelajari gitu ya kenapa ada firman yang katakan minyak gitu, dikasih minyak. Domba itu dikasih minyak, hidungnya, kepalanya. Ia menjadikan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ia mengurapiku dengan minyak. Ia mengurapiku dengan minyak gitu. Jadi benar-benar diurapi kepala. Jadi supaya itu suka ada kutu-kutu itu, kutu gurun yang bisa, atau lalat gurun yang bisa menggigit domba. Nah, makanya domba-domba itu diurapi dengan minyak, dijaga. Wah, ini sebenarnya kalau kita tahu, kita pelajari, ini bagus sekali. Makanya saya kasih 2 ayat dulu supaya nggak kepanjangan, nanti kita lanjut lagi ya. Naik ayat berikutnya. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Jadi sayangnya domba tidak bisa menemukan padang yang berumput hijau sendiri. Mungkin kalau di sini bisa lah ya, domba bisa cari rumput. Kalau di sana nggak bisa. Karena iklim, letak geologinya ya susah gitu. Jadi benar-benar harus harus gembala yang mencarikan padang yang berumput hijau itu. Di mana padang berumput hijau itu harus aman dari serangga, harus aman dari ular, harus aman dari pemangsa. Dan domba itu kalau mau dibaringkan juga perutnya harus dikenyangkan. Jadi ini yang dilakukan gembala kita. Dia nggak biarkan kita kekurangan. Ya. Jadi bukan padang rumput hasil buatan kita. Padang rumput itu ya padang rumput yang berumput hijau itu ya Tuhan yang ciptakan, Tuhan Yesus yang bikin. Bagaimana bikinnya? Dengan cara apa? Saudara tahu nggak caranya gimana? Waktu Yesus bikin padang berumput hijau itu. Dengan mati di kayu salib. Dengan tangan yang di lubang paku. Dia ciptakan padang yang berumput hijau. Waktu dia mati di kayu salib, semuanya sudah disediakan buat kita. Amin. Waktu dia mati buat kita, itu padang yang berumput hijau itu tercipta buat kita. Sehingga kita bisa berbaring dengan tenang. Semua yang kita butuhkan sudah tersedia. Sakit penyakit, ketakutan, kekhawatiran sudah dikalahkan di kayu salib sama Yesus. Jadi padang berumput hijau itu semata-mata hanya kasih karunia Tuhan Yesus kita. Ya. Kita nggak bisa cari dengan kekuatan kita. Kita nggak bisa temukan dengan kekuatan kita. Yesus yang ciptakan sendiri dengan tangan yang berlubang, paku. Agar kita bisa menikmati padang yang berumput hijau itu. Amin. Coba kita lihat ya. Ia membaringkan aku di padang yang berumput. Dia membaringkan aku. Dia membimbing aku. Jadi kalimat ini, kita lihat siapa yang aktif dalam kalimat ini. Ya gembala yang aktif. Betul nggak?
Ia membimbing, ia membaringkan aku, ia membimbing aku. Yang aktif dalam kalimat ini ya gembalanya. Siapa yang berperan? Ya gembalanya yang berperan. Dia yang memilih jalan. Ya gembala kita yang memilih jalan buat kita. Sehingga kita sampai ke padang yang berumput hijau sebagai domba-domba. Kita sampai ke padang yang berumput hijau itu. Yang sudah diciptakan, yang sudah disediakan. Bagian kita hanya fokus kepada apa? Gembala. Itu bagian kita. Fokus dan percaya. Jadi kepuasan kita hanya didapat di dalam Kristus. Ya. Lalu kalimat yang selanjutnya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Allah membimbing kita, ya. Allah melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat. Ya. Allah membimbing aku, Allah tidak berjalan di belakang. Artinya kalau membimbing ia berjalan di depan. Kalau ada bahaya, dia yang hadapi. Dia yang jaga kita. Kalau jalan tertutup, dia buka jalan. Makanya ada lagunya. Dia buka jalan saat tiada jalan, gitu ya. Jadi kalau jalan tertutup, dia buka jalan. Dia bimbing kita. Dia berjalan di depan kita. Makanya kalau ada kekecewaan melanda kita, waduh kecewa nih, wah putus harapan, nggak ada harapan katanya. Ya, jangan panik, jangan menyerah, sabar, ya. Dan biarlah Tuhan Yesus sebagai gembala kita mengingatkan kita bahwa Dia masih memegang kendali dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Dia tidak akan membiarkan Anda dan saya berjalan sendirian. Dia membimbing kita. Mungkin saudara bilang, waduh sudah berakhir. Sudah selesai nih Tuhan. Udah gak ada harapan. Hei, sebelum Tuhan bilang berakhir, itu gak akan berakhir. Amin. Masih selalu ada harapan bersama Yesus. Dia bimbing kita. Saudara ingat gak cerita Ruth? Ditinggal mati sama suaminya. Ditinggal mati sama suaminya, terus mertuanya juga mati, dia sama Naomi. Tapi Tuhan pimpin dia, mungkin dia udah gak ada harapan. Dia sampai di negeri Moab, dia pulang karena kelaparan melanda. Tapi Tuhan pimpin Ruth kemana? Ke ladang Boas. Padahal banyak ladang yang lainnya tuh, bukan cuma satu ladang. Tapi Tuhan pimpin dia ke ladang, Tuhan bimbing dia ke ladang Boas. Jadi waktunya tepat, tempatnya tepat, Tuhan bimbing. Begitu dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga Ruth yang tadinya sudah bangkrut, ya, bisa bangkit lagi. Bahkan Ruth bisa dipakai sebagai garis keturunan siapa? Tuhan Yesus. Yang kita lihat sudah kelihatan mata manusia itu tidak ada harapan. Tapi Tuhan bimbing. Amin. Amin. Jadi saya akan tutup ya. Kalau kita baca Mazmur 23 ini, mungkin saat kita lagi keadaan nyaman, keadaannya kita sukses, berhasil, kita bisa menceritakan Yesus, siapa Yesus. Kita bisa bilang, dia gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Terus ia membaringkan aku, pakai katanya, kata ganti orang ketiga, dia kan, kita bilang dia gitu. Dia takkan kekurangan aku, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia coba itunya, Mazmur 23.
ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan benar, ayat 1, 2, ayat 3 belum, ayat 3 nanti. Ya, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, terus apa? Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini seperti kita menceritakan, seperti bersaksi gitu ya. Wah, ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Ini kita dalam keadaan enak nih, udah nyaman nih. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita cerita tentang Yesus. Ia memakai kata kerja, kata ganti orang ketiga. Terus ayat 23, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tapi waktu kita masuk ke dalam ke dalam masalah, ke dalam pokoknya situasi yang nggak enak, yang kurang enak, ya. Ini Daud menggambarkan nggak pakai kata iya lagi. Kayaknya seolah-olah, coba ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab bukan iya lagi kan? Langsung bilang pakai kata apa? Kata engkau. Ini kata ganti orang kedua, kayaknya lebih dekat gitu. Iya, ada dekat. Tuhan, aku berjalan dalam kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Engkau bersamaku. Engkau ada. Engkau lah yang menghibur aku. Jadi, walaupun kita sekarang ada dalam keadaan yang mungkin gak enak gitu ya. Tapi Tuhan ada dekat dengan kita. Sama seperti yang Daud katakan. Tadinya dia waktu lagi enak dia menceritakan pakai iya. Ia membaringkan aku, ia menyegarkan jiwaku. Tapi di sini dia bilang engkau. Engkau seperti ngomong dekat. Kalau saya sama Pak Denny ngomong gini. Pak Denny, engkau yang menolong aku itu dekat gitu. Saudara bisa tangkap ini nggak gitu? Ya. Ini suatu komunikasi yang kayaknya engkau. Dia bilang tadinya dia, tapi dia ngomong sekarang pakai kata engkau. Seolah-olah Tuhan tuh ada bersama dia. Bukan seolah-olah, ya benar Tuhan ada bersama kita. Tuhan ada bersama dia. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Jadi engkau besertaku itu, ya tuh ada dekat kita. Sangat dekat. Mungkin lebih dekat dari nafas kita. Ya, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi gadanya dan tongkatnya bukan menghukum kita. Tapi untuk menghibur kita. Apabila kesusahan, dia selalu menghibur kita. Ya, kita tidak akan kekurangan. Nggak akan kekurangan, dia bilang. Apa yang saudara alami saat ini? Kekurangankah? Gembala kita bisa mengatasi semuanya. Bisa mengatasi badai dalam kehidupan saudara. Bisa mengatasi sakit penyakit. Bisa mengatasi kematian atau kekurangan. Makanya Daud bisa bilang, takkan kekurangan aku. Kita juga nggak akan kekurangan. Karena kita punya gembala yang baik. Ada amin? Ada amin? Ya, jadi nggak usah khawatir saudaraku. Ya, Tuhan Allah kita sebagai gembala kita, dia sudah melakukan segalanya buat kita. Ya, kalau kita baca di Matius 6 ayat 33, ayat 25 sampai 34, ya di situ dikatakan bahwa Tuhan sudah mengurus kebutuhan kita. Ya, dalam Mazmur 139 ayat 5 pun, ya Tuhan juga sudah melindungi kita. Dari depan, dari belakang, dari atas dia melindungi kita, menjaga kita. Supaya kita tetap aman. Walaupun situasi sekarang kelihatannya tidak aman. Tapi percayalah, kita aman dalam lindungan gembala kita yang baik. Gembala agung kita. Ya, yang percaya katakan amin. Saya undang pemusik. Kita mau tutup ibadah kita. Ayat terakhir, Yohanes 10 ayat 9. Biar musik dulu lah. Nyanyikan dengan lembut.
Ini ayat terakhir kita lihat, akulah pintu. Jadi Tuhan Yesus bilang, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku. Barang siapa masuk melalui Yesus, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi hanya dalam Kristus kita bisa menemukan padang rumput hijau. Di mana kita bisa berbaring dengan tenang. Di mana pikiran kita, jiwa kita bisa istirahat. Tidak ada lagi bahaya, tidak ada lagi kekurangan. Karena Dia yang mencukupi segala keperluan kita. Dikatakan tidak kekurangan aku. Karena Engkau mencukupi segalanya. Dia sudah sediakan semuanya buat kita. Dia lindungi kita, Dia jaga kita. Apapun yang saudara alami saat ini, saya percaya Tuhan kita sebagai gembala tidak akan pernah tinggal diam. Dia membimbing kita, Dia berjalan di depan kita. Bila jalan itu tertutup, Dia yang buka jalannya. Bila ada bahaya, Dia hadapi bahaya itu. Bila ada musuh, pemangsa, haleluya. Dia yang lawan buat kita, memberi kemenangan buat kita. Mazmur 23 ayat 6 katakan, surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life. Itu bahasa Indonesianya. Pastinya, kebaikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti saya dan saudara seumur hidup kita. Amin. Hanya kebaikan Tuhan. Hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kita. Itu pasti, saudaraku. Firman-Nya katakan pastinya. Surely goodness and mercy shall follow me all the day of my life. Jadi sepanjang hidup kita hanya kebaikan dan kemurahan Tuhan mengikuti hidup kita. Saya tidak tahu keadaan saudara saat ini, tapi saya percaya Tuhan sudah berikan kebaikan dan kemurahannya buat kita. Dia akan pulihkan, Dia akan tolong saudara, Dia akan bantu saudara. Dan itu sudah dilakukannya dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Lagu ketiga. Kalau enggak Tuhan adalah gembalaku, bisa enggak? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang yang
berbicara, Roh Kudus, Kau materaikan firman-Mu ini Tuhan, supaya boleh menjadi kekuatan dan berkat buat anak-anak-Mu yang sudah mendengarnya. Tuhan, Kaulah gembala kami. Kami tidak akan kekurangan. Kau memberikan kami di padang yang berumput hijau, Kau menyegarkan jiwa kami. Sekalipun saat ini kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami, Tuhan. Engkau menolong kami, menjaga kami. Engkau yang memastikan bahwa hidup kami tidak binasa. Engkau yang memelihara hidup kami, seperti yang firman katakan, bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu, Engkau pelihara dengan baik. Dan Engkau tidak akan biarkan kami binasa. Engkau pelihara kami dan kami tidak akan kekurangan satu apapun yang baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau menghibur kami dan kami tidak akan kekurangan. Engkau menjaga kami. Terima kasih dan kami terhindar dari bahaya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami siap menerima berkat. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat untuk menerima berkat dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya apapun keadaan kami saat ini, Engkau ada bersama kami. Engkau selalu menghibur, menjaga, melindungi, membimbing kami di waktu yang tepat dan ke tempat yang tepat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Engkau. Tuhan telah memerintahkan berkat-Nya atas Engkau. Diberkati Engkau di desa, diberkati Engkau di kota, dimanapun Kau berada. Berkat Tuhan mengikuti Engkau dan apa yang Kau lakukan di dalam nama Yesus, Tuhan buat menjadi berhasil. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati tabunganmu, diberkati pekerjaan dan usahamu, diberkati keluarga dan anak-anakmu. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dari sekarang sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat, mari sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.